Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din, fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin alladzina hum 'an salatihim sahun, alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Yang demikian adalah orang yang menghardik anak yatim dan tidak menganjurkan untuk memberi makan orang miskin. Maka celakalah orang yang sholat yang lalai dari sholatnya, orang-orang yang ria serta enggan membantu dengan barang yang berguna. Surat Al-Ma'un ayat 1-7. Bapak Ibu jamaah subuh yang terhormat, surat Al-Ma'un adalah surat yang sering dibahas oleh para mubalik dan asatidz. Bapak Ibu boleh jadi sudah berkali-kali membaca tafsirnya. Kiai Haji Ahmad Dahlan sering membahas surat ini sampai-sampai jamaah bertanya-tanya, kok itu terus yang dibahas? Karena memang kita tidak ingin disebut sebagai pendusta agama, sebuah label yang tentu menunjukkan ketercelaan. Jauhnya kita dari keutamaan, karena kan pendusta agama. Siapakah orang-orang yang disebut pendusta agama berdasarkan surat Al-Ma'un ayat 1-7? Yang pertama, fadzalikal ladzi yad'ul yatim, orang yang menghardik anak yatim. Salah satu definisi yatim yang disampaikan oleh ulama, inqata as-sobi an abihi qoblal bulugh, seorang anak yang ditinggal mati ayahnya sebelum balik. Ditinggal mati, bukan disampaikan pura-pura mati. Ya, sebab adalah anakku ditanya, ma ayah awak lah mati. Rupanya ayahnya kok bacarai jo amaknya. Carai. Mungkin dek saking berang amak, pokoknya kecian ke anaknya Pak Kuado nembak tanya ayah kecian saya tuh mati. Mati ya. Ayo ndak sekete Allah ju ibu. Wala berang banau ini ya. Oh iya, lah berang bana kapak itu.
Bahaya juga itu ya. Tapi kalau itu tidak bisa disebut yatim. Nah, apanya hidup. Cuman diinfokan mati kan itu. Nyatanya lo dia anak kok iyo mati ayah tuh mak di mana kuburannya. Ah. Pan yang lo ibu mencari mangice di mana kuburannya. Entahlah di mana aja kan ya. Susah juga ya. Sebab ada juga ketika akan melakukan akad nikah. Tentu ditanya mana ayahnya kan itu. Tentu yang akan jadi wali itu ayah kandungnya. Nyokecen ayahnya mati. Akad nikah jalan. Tapi tidak ayahnya yang jadi wali. Pun ayahnya mati itu jalan. Yalah kamu model itu. Saya kan jadi wali. Bagaimana hukum akad nikahnya itu? Apaknya ada. Ya, tapi dapatnya jadi wali. Sengaja dinyatakan mati. Sampai ada bapak tu cerita, ambu ustaz nyokecian mati dia nak. Siap tu tahu minantu ko kalau ambu masih hidup, nyo cari ambu ustaz. Nyo cari, basobo ambu dinya aja. Iyalah, nyo paci tangan ambu ko ustaz manangi. Ambu sangko ko iyalah mati ya pak. Kironyo hidup ya. Kecil menantunya itu kan. Ini kisah nyata nih bapak. Ya, kisah nyata. Terjadi kalau nyata itu terjadi. Jadi memang Bapak Ibu jamaah dirahmati Allah, ya, kembali lagi. Jadi inqata' as-sabi an abihi qabla al-bulugh. Jadi seorang anak yang ditinggal mati bapaknya sebelum balik itu ya. Kalau ada sebuah pemahaman bakok anak siatu batu dah lain lo madam pak. Yo mah apaknya lah mati. Patui lah. Jadi seolah-olah kalau ada anak yang ditinggal mati bapak, madanya patui lah. Patui lah dia. Ya kan bahasa patui itu yang berbahaya Bapak Ibu. Jadi kalau ada pemahaman bahwa anak yatim kok tangka, pak mada, ya, maka Nabi Muhammad kena jadinya tuh. Karena Nabi Muhammad terlahir yatim, Pak. Jadi kalau ada mindset yang mengatakan anak yatimku patui mada-mada, itu tidak tepat. Jadi mada, tangka itu bukan karena yatimnya Pak, tapi boleh jadi kurang kasih sayangnya itu. Sebab ada juga ibu yang single parent, suaminya meninggal, tapi bisa dia Pak mengambil alih peran suaminya, sehingga anaknya itu akhirnya tetap mendapatkan kasih sayang yang cukup. Maka tidak madanya Pak, tidak tangkan. Banyak ya kan, ibu bapak mungkin punya teman yang terlahir yatim gitu kan, tapi elok orangnya, santun, ya kan. Jadi tidak bisa disimpulkan seperti itu, tidak bisa. Ya. Kadang apaknya hidup, amaknya hidup mada ya. Ya, enggak kan ya nah, apaknya ada tuh. Amaknya tapi mada ya, tangkainya gitu. Tapi kalau umpamanya kurang kasih sayang, mungkin sepakat kita Bapak. Kurang kasih sayang mungkin. Apaknya kok alun jago anakku nya hilang. Lah kerajo gitu. Kok pulang anak lalalok loh. Nah, jadi mungkin boleh jadi kurang kasih sayang. Kurang perhatian dari orang tua karena mungkin kesibukan orang tua. Sehingga akhirnya ketika anak kurang kasih sayang, dia mencari kasih sayang dari yang lain. Ya, boleh jadi mungkin yang dicarinya itu salah pula. Sehingga akhirnya berpengaruh terhadap perilaku dan perangainya. Mungkin itu. Saya lebih sepakat ke situ. Ya. Ya, sebab tadi itu kan apaknya hidup, amaknya hidup. Tapi ternyata anaknya nakal juga. Beko ujung-ujungnya pandai lo pak mengecek. Anak ambu tak bisa dibina lah deh. Ya, pertanyaan anak bapak tidak bisa dibina atau bapak yang tidak bisa bina anak? Itulah. Ya kan tidak bisa disimpulkan. Ya, apakah anak tidak bisa dibina atau bapak tidak bisa bina anak? Ya kan? Sebab boleh jadi selama aku memang tidak nyubina, nyepadian saya. Kok ke Mas Haji le rajin, tapi anak tidak pernah bawa ke Mas Haji. Awaknya rajin, anak kemana? Malah lah. Ya kan? Ada enggak naknya? Ayahnya ke Mas Haji kah? Ayah ke Mas Haji, lah. Atau paling enggak berhenti main lo. Sembahyang lo, sholat dulu. Ini kan kadang-kadang tidak memainkan peranan dengan baik, Pak. Kok ke Mas Haji lagi gitu?
Anaknya padian saya. Tidak ada usaha untuk membuat anak itu menjadi tahu dengan berjamaah gitu ya. Bisa jadi begitu, Pak. Jadi ya kan? Ujung-ujungnya lah masjid saja tidak bisa dibina ya. Apakah ada anak yang tidak bisa dibina? Ada. Nabi Nuh itu ibu bukan tidak dibinanya Konan. Sering disampaikan, Pak, untuk beribadah kepada Allah, menyembah Allah. Cuman Konan itu tidak bisa dibina. Akhirnya dibinasakan oleh Allah. Ketika banjir besar datang, hanyutlah Konan. Ya. Karena ada juga yang kemudian bilang tuh, istri ambo tidak bisa dibina, Ustaz. Nah, sama lo tuh. Ya, istri apa tidak bisa dibina atau apa tidak bisa membina istri. Maka dua-duanya. Apakah ada istri yang tidak bisa dibina? Ada. Istrinya Nabi Lut. Bukan Nabi Lut tidak membina istrinya, tapi istrinya tidak bisa dibina. Maka akhirnya dibinasakan. Jadi kalau ibu tidak bisa dibina, bisa dibinasakan. Ya. Ya siapa yang membinasakan? Ya Allah. Ya, kalau masuk neraka kan bahasanya itu ya, Allah masukkan ke dalam neraka ya. Kalau tidak bisa dibina. Cuman suami ambo Ustaz lo pernah membina ambo. Ambo salahnya hanya senyum-senyum saja. Itu ianya takut kali semprot di bu. Kau yang kan sampai nah, jadi kue udah. Memang ada Bapak. Ada gitu. Suami yang takutnya sampaiannya tahu istrinya masalah. Cuma takut kena semprot lah. Ibu-ibu kan hobi menyemprot. Iya. Mudah-mudahan yang di sekolah tidak banyak. Aduh. Baik. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Jadi menghardik anak yatim, ya. Jadi bukan berarti kita tidak boleh memarahi. Sebab kalau ada anak yang salah, ya tentu kita marahi. Tujuan marah itu wujud sayang kita kepada dia supaya dia tidak berada di jalan yang salah. Tapi tidak menghardik. Kalau menghardik ini kan marah yang disertai dengan kata-kata yang kasar, itu menghardik. Ya kan? Iko suaminya lah meninggal. Tinggalnya sebagai single parent. Marah saya anaknya. Marah saya. Ya. Padahal itu status anaknya memang anak kandung, tapi kan yatim karena bapaknya tidak ada lagi. Marah saya di ibunya. Curhatnya, Om, kok mau diliko sama Om ya tidak tahan awak di rumah Om. Tuba kabur salah ya. Iya, berangkat berang sama kok Om. Seketik salah berang. Kadang-kadang padih Om. Wah. Iya kan tidak betul juga itu. Iko anak kandung, statusnya yatim pula. Ya kan? Maka ibu punya kewajiban itu, bukan sebatas hanya anak kandung, dia juga anak yatim yang perlu diperlakukan dengan penuh kasih sayang. Tapi itu terjadi. Pemberang saya juga anak. Itu deh ibu masih taguk. Coba kalau ibu tak taguk besok kalau tak peralu anak. Taguk. Pada taguk so kemala anakku nyolah hilang. Ya. Itu yang perlu dipahami, ya. Baik, Bapak Ibu jamaah dirahmati Allah. Jadi mudah-mudahan kita tidak menghardik anak yatim. Kalau di beberapa masjid itu saya lihat dana-dana anak yatimnya cukup banyak ya. Termasuk di masjid kita. Ada memang beberapa masjid yang pembagiannya per minggu ya. Ada yang kemudian dana anak yatim itu dibaginya per bulan, ada juga. Bahkan dikasih syarat untuk mengikuti ceramah ya. Kalau tidak hadir ceramah berarti tidak dibagi. Tapi saya agak khawatir juga itu hak mereka. Ya tidak pun datang ceramahnya dibagi juga kan itu. Ya, mudah-mudahan besok rajin dia kan tidak ditahan pula seperti itu ya. Karena itu hak mereka. Nah, baik itu yang pertama ya. Tidak menghardik anak yatim ya. Yang kedua wala yahuddu ala tu'amil miskin. Dan tidak mendorong orang untuk memberi makan orang miskin. Tidak mendorong. Tapi kalau orang yang punya duit, jangan tiok sebantah mendorong orang taruh siapa. Nyanjurkan seorang kau taruh. Nah ninyo tidak pernah satu. Nah, itu salah juga kata ulama. Jadi ayat ini kan menganjurkan. Batas terbawah. Kalau tidak bisa membantu, anjurkan orang. Iku bisanya membantu Pak. Menganjurkan taruh saja. Ayo maju ternyata, ayo taruh, majulah taruh. Ini tidak pernah satu, nah itu tidak bisa ya. Ya, jadi wala yahuddu ala tu'amil miskin. Jadi
seminim-minimnya kalau tidak bisa membantu, anjurkan orang. Kan ada bapak ibu yang umpamanya orang yang satu keluarga itu tidur di bekas kandang jawi gitu. Ada yang satu keluarga tidur di bekas kandang kambing. Di Nagari Awakku kan model itu tuh, ya, model itu, ya, yang di kolong jembatan. Itu ada yang memviralkan itu. Jadi ketika dia tahu bahwa di daerahnya ada orang yang tidur di bekas kandang kambing, di fotonya, siap itu diviralkan di sosial media. Lalu dibukanya donasi. Siapa yang mau membantu? Itu luar biasa itu, Bu. Kalau ndak inyo dari mana orang tahu ada orang bangsek di negara itu, Pak? Bagus itu. Dia memviralkan bukan untuk menghina, tapi menampung donasi untuk membantu orang miskin. Inyo tidak bisa membangunkan rumah untuk keluarga itu, Pak. Tapi paling tidak dia ketuk hati orang-orang beriman, ya, saudara-saudaranya untuk membantu. Setelah donasi terkumpul, alhamdulillah terbangunlah rumah sederhana. Kan jadi itu, Pak. Lumayan, alhamdulillah. Ya. Kemarin terakhir itu yang di dunia itu yang viral apa? Di Kenya ya kalau saya tidak salah. Seseorang yang di fotonya, karena dia mendengar ada keluarga itu yang anaknya kok menangis terus, tidak diam-diam. Rupanya nyucigoknya kalau awak peduli jo tetangga harus model itu, Bu. Kalau anak tetangga kok menangi tidak berhenti-berhenti itu harus ditanya tuh. Bah kok menangi? Nah, sakit. Nah, parunya sakit, agi bawang. Nah, ya, anda maksudnya begitu ya. Ya, pokoknya ditanya, peduli itu, Pak. Rupanya ketika dilihat, anak ini menangis, berkumpul semuanya, menunggu ibunya yang sedang memasak. Sama kisahnya dengan yang di masa Khalifah Umar bin Khattab. Ibunya masak, tapi tidak masak-masak. Ah, itunya, balok ke masak, batu dia masak. Rupanya ketemu lagi zaman sekarang. Itu kan di zaman Khalifah Umar bin Khattab yang seperti itu. Ya kan? Anak menunggu yang ke dimasak ibu. Dan ibu memasak, dah lo selesai-selesai. Ya batu kok bilo lo berubah jadi makanan. Dah ada. Ah, di fotonya diviralkan. Ah, maka datanglah orang banyak berdonasi. Ya, itu bagus itu. Punya kepedulian. Iko kadang dun sana dari kampung bangse menelpon dan nyongken-ken. Ayo lo orang kayu pilih. Iya, lepas nih dun sana 3 sampai 5 nyo cali 7 kali miskol yang kengkir. Nyo tahu aku piti keluar. Ya lah payah bana dun sana menelpon bangse dari kampung dak lo namo babagi agak sakete. Kamalah tuh. Coba bayangkan, ada orang seperti itu, ada. Bahkan apa yang pernah saya sampaikan kepada Bapak Ibu, ada orang yang dermawan kepada orang, tapi kadun sanakku yu luar biasa cik ya. Ini ada tuh. Padahal itu yang lebih utama, sedekah miskin sedekah, wa ala dzirrahim sedekah wasilah. Bersedekah kepada orang miskin yang tidak ada hubungan kekerabatan dapatnya 1, pahala sedekah. Tapi bersedekah kepada orang miskin yang masih ada hubungan kekerabatan dapatnya 2, pahala sedekah dan pahala menjaga kekerabatan. Itu perlu ibu-ibu pahami. Jadi besok kalau aman dari yang apa dari dun sana capek angke. Kok palo mah? Ndak piti keluar ya jo. Tapi kan untuk kebaikan kita ya. Jadi wala yahuddu ala tu'amil miskin. Semoga kita tidak disebut pendusta agama. Makanya tidak sempurna iman seseorang yang tidur dalam keadaan perut kenyang, tetapi tetangganya tidur dalam keadaan perut lapar. Kok kadang kalau ada orang bangsek mencilok tak tangguang doh, sudahlah bangsek mencilok lah. Ini kan dek bangsek itu mencilok. Nangka dimakan kok dak lo nampak, Pak. Semangko kok ada loh. Nah, kan begitu. Tapi yang namanya mencuri tidak benar ya, Bu ya, tidak benar. Cuman kan bahasanya bahasa perut, Pak. Kok anak lama nangis kok. Ya, susu dak lo ada. Sehingga kemudian muncul niat yang tidak baik. Ya, kemudian dihujat tuh, sudahlah bangsek mencilok lo. Apa nan kayu kemasa? Bangsek. Lo pernah berbagi dengan orang-orang miskin yang perutnya lapar? Maka muncul pertanyaan, mana yang lebih besar ancaman Allah? Kepada orang miskin yang mencuri atau kepada orang kaya yang pelit?
Nah, tuhnya. Saya sepakat Ibu Jambu. Ya, karena kan kalau orang kaya pelit ancamannya tidak main-main Bapak Ibu. Salah satunya surat Al-Maun disebut pendusta agama. Ya kan, disebut pendusta agama. Maka mudah-mudahan sekali lagi kita tidak termasuk kategori yang pendusta agama ini. Punya kepedulian kita kepada orang-orang miskin, ya. Baik, itu yang kedua. Kemudian selanjutnya yang disebut pendusta agama itu fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Orang yang lalai dari salatnya. Kalau lalai ini banyak pembahasan. Salah satunya kalau lalai atau ada yang menafsirkan neraka wail. Jadi artinya begini, dia sholat tapi masuk neraka juga, berarti kan apa tuh ya, celaka gitu ya. Masa dia sholat tapi makin jauh juga dari Allah, itu yang celaka itu. Nah, itu disebut pendusta agama. Dia sholat tapi ternyata lalai dari sholatnya. Mungkin bisa kita hubungkan dengan salah satu hadis Nabi berkaitan dengan perilaku. Inna fulanah, ada seorang perempuan, mingkas roti solatiha, solatnya banyak. Berarti tidak saja solat wajib, solat sunnah pun dikerjakannya. Mingkas roti siyamiha, puasanya banyak. Berarti bukan saja puasa wajib, puasa sunnah pun dikerjakannya. Watasoddaqah, dia suka bersodakoh. Wataf'al, dia suka melakukan perbuatan baik. Tapi sayang, watu'dzi jironaha bilisaniha, dia suka menyakiti tetangganya dengan lisannya. Kemudian apa kata Rasulullah? Hiya min ahlin nar, perempuan itu termasuk penghuni neraka. Nah, kemana sholatnya tadi? Kemana puasanya tadi? Kemana sodakoh-sodakohnya tadi? Nah, itu boleh jadi mungkin disebut celaka dia, ya. Karena ternyata sholat, puasa, sodakoh dan perbuatan-perbuatan baiknya tidak mengantarkannya masuk ke dalam surga. Karena tadi mulut. Sebab ibu-ibu itu salah satu kelemahannya memang mulut. Kelemahan ibu. Ya, satu dari 4 golongan yang diperlihatkan kepada Nabi saat Isra dan Mi'raj sebagai penghuni neraka adalah masalah mulut bagi perempuan. Suka bergunjing. Akan mulut tuh. Makanya kalau ada apa-apa bergunjing tetap ibu-ibu yang kanai. Ya. Nyoba gunjing kan, yalah samu saya jadi induk. Akan ibu yang kan itu. Padahal yang bergunjing kok apa-apa. Nah, tapi ibu-ibu yang kan, ya kan. Samu saya apa-apa kok jadi induk. Timalah tak samu apa gunjing. Asalkan ada apa-apa yang munculnya lapeh-lapeh, tidak ada bandrol itu juga. Samu saya muncul apa itu ibu-ibu. Ah, ibu-ibu yang kan. Jadi kalau memang masalah mulutku mah ibu-ibu, maka berhati-hatilah kaum ibu dengan mulut, karena ternyata boleh jadi yang banyak menyebabkan masuknya perempuan ke dalam neraka karena ketidakmampuan menjaga mulut itu. Ya. Baik, alladzina hum an sholatihim sahun. Semoga kita tidak termasuk kategori yang lalai dari sholat kita, tampak bekas sholat dalam keseharian kita, terutama kepada perilaku kita, baik kita. Selanjutnya alladzina hum yuraun. Mereka yang disebut pendusta agama adalah orang-orang yang ria. Kalau ria itu kan beramal dengan tujuan untuk mendapatkan pujian dari makhluk, bukan dari Allah. Itu salah satu definisi. Jadi kalau ditampakkan sodoko itu bukan masalah ria. Karena itu budus sodoko tifani'imahiyah. Jika engkau tampakkan sodoko, maka itu bagus sekali bagimu. Bagusnya bukan karena ditampakkannya, karena niatnya. Apa niatnya? Memotivasi jamaah yang lain supaya semangat berinfak, boleh. Memotivasi. Ya, bahkan kalau disembunyikan bagaimana? Lebih baik lagi. Ya, kemudian diberikan kepada fakir miskin. Maka kan muncul istilah hamba Allah. Hamba Allah itu tujuannya kan salah satunya untuk menyembunyikan supaya ibadah tadi tidak terkesan ria. Hamba Allah, blok A nomor 5. Hamba Allah di blok A nomor 5. Itu ketahuan sekali blok A nomor 5 kok siap. Ini hamba Allah tapi bersabui juga alamatnya. Ya, kalau hamba Allah itu tidak perlu disabui alamat. Ya. Memang kadang-kadang memang kan ada tuh Pak, ikut jangan ditulis ya. Tapi ditulis juga oleh pengurus. Ya kalau enggak pusing pengurusan nih Pak. Di pembukuan. Kok bako bela biar. Maka bahasa hamba Allah tadi menjaga ya hamba Allah
supaya apa ya, jauhlah dari kita. Cuman ada juga orang yang sudah puluhan tahun menjaga amalnya, menjaga kebaikannya, tapi tidak mampu mengendalikan amarah, maka tersebutlah amal-amal itu jadi rusak. Koko ponakan kuah juawak dari ketek, kuliah tuh awak menguliannya lah sampai jadi gini tuh. Cuman dek maraso takete hati. Ya, lah suksesnya lah sabui sekali itu. Itu kalau ndak gara-gara ambo tuh ndak kamu ndak jadi menurut. Bantu inyo sana menjadi anak orang ya. Kalau ndak ambo tuh kalau ndak itu habis semua, Pak. Ya. Begitu juga dengan rumah ibadah. Ya, sebenarnya tidak perlu disebutkan. Kalau ndak ambo dulu yang pengurus, ndak kamu dari itu Mas Haji. Untuk apa itu disebut? Ya, itu boleh jadi karena adanya sakit hati, karena adanya marah yang tidak bisa dikendalikan. Makanya kemudian muncul. Ya, mudah-mudahan dengan cepat beristighfar Allah ampuni, sehingga pahala-pahala sedekah kita tidak hilang. Tapi harus berhati-hati itu. La tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza kalladzi yunfiqu malahu ri'an nas, bahwa dengan menyebut-nyebut itu bisa menghapus pahala-pahala kebaikan kita. Itu yang perlu dipahami. Terakhir, wa yamna'unal ma'un, yang termasuk pendusta agama itu adalah orang yang enggan membantu dengan barang yang berguna. Hal kecil Bapak Ibu. Kok kadang tetangga lah panik meminjam penokok, namanya minjam-minjaman Pak. Nyokecen penokok dak ada, tapi besoknya manokok. Alah ya lah dak sekete alah. Nyokecen penokok dak ada, besoknya manokok. Kau yang nampak sampili tetangga. Panokok payah lu minjam Pak, panokok yang harganya 30.000 tuh. Oh, baru nyoba. Itu nan bokecen tadi imai bana di barang kok. Sampai tetangga meminjam ndak mau minjaman. Obeng ndak lo nak mau meminjaman. Tang ndak lo nak mau meminjam. Sapu lidi saya minjam ndak bisa dia. Payah bana. Itunya. Penyakitnya di situ, Pak. Cuman ada lo kadang-kadang dan meminjam kok ndak lo nak mau membalikan. Itu yo tuh, ndak salah yang ndak meminjaman. Obeng yang dipinjam patang selalu balik le. Tang je. Babu. Boleh, memang boleh diminta, mengingatkan dia. Karena kan adab dalam meminjam itu memang mengembalikan. Makanya Bapak Ibu kalau meminjam, adabnya segera mengembalikan. Awak kan pernah marason loh, Bu. Umpamanya, beko sore, saya kelaci itu. Itu bisa natakan itu, Pak. Nggak, iya betul. Habis suara 2 bulan, Pak, membersih-bersih lemari kok. Nampak obeng tuh. Sebelum lelamu mana obeng aja. Itu adab. Jadi kalau kita meminjam cepat kembalikan, ya. Tapi kalau enggak begitu jadinya. Memang betul tuh Pak, ada yang orang meminjam tidak mengembalikan. Tapi ada juga orang yang memang pilih juga barang. Ada juga Pak. Ada, imai bananya. Tak bisa. Kalau tuh dipinjam jadilah ratusan juta harganya tuh. Ya kan? Kamera digital 20 juta kok Pak, tentu tak bisa sembarang orang yang memakai, kan itu yang pernah kita bahas. Tapi kalau panoko, obeng, kalau menurut hemat ambo, ya kalaupun tidak dibalikan, bali saja lah. Kan murah harganya. Tak barang harganya 30.000, 20.000 gitu. Tapi yang bagus memang seperti yang disampaikan Ibu tadi, ingatkan saja, unilah selesai penokok patang. Ma tahu kok lupa. Ya memang lupa tuh. Ya, karena kita pernah merasakan itu, Pak. Pinjam, kemudian balataan saja, tak tekanannya. Mudah-mudahan kita tidak termasuk yang disebut pendusta agama. Jadi kalau ada saudara kita butuh, pinjamkan saja. Ya, bermanfaat bagi dia, berpahala bagi kita, kemudian kita tidak sebut sebagai pendusta agama. Mungkin itu saja Bapak Ibu. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.